Namun Soekarno-Hatta benar-benar berbeda. Setiap pusat informasi dijaga oleh petugas yang tersenyum ramah. Resepsionis dengan gestur tangan di dada salam khas Indonesia menyambut kami dengan senyum tulus tanpa sedikit pun terlihat lelah. Infrastruktur dan yang terpenting keramahan manusia Indonesia, the Indonesian hospitality. Reaction. Sometime. Mr. GM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dunia, apa kabar semuanya lur? Welcome back to my channel. Masih bersama gue Mr. GM. Kita santai sejenak sambil menonton dan mereaksi video ini yang pastinya masih tetap spektakuler. Waduh, ini masih hujan lur ya di sini lur ya. Di tempat lur semua hujan juga nggak? Ingat lur ya, batik simple tapi penuh makna. Yuk tonton videonya sampai habis. Oke lur, di kali ini kita akan mereaksi sebuah video yang pastinya masih super duper keren banget lur ya. Ini keren super duper nih, double nih. Karena di video ini kita akan mereaksi. Ini baru pertama kali kita reaksi lur dan benar-benar keren banget nih dari channelnya Indonesia di Mata Dunia. Nah dulurku semua, hari ini kita akan melihat reaksi yang tidak biasa nih, seorang siswi dan beberapa temennya, nah pokoknya beberapa siswi atlet elit dari Amerika. Nah ini siswi sekolah yang elit di Amerika Serikat lur. Mungkin mereka datang dengan ekspektasi tertentu, namun justru pulang dengan pikiran yang berubah total. Waduh, ia terkejut, tersentuh, dan bahkan mengatakan bahwa negaranya perlu mengindonesiakan diri setelah kunjungan ini. Nah, apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya ia lihat di Indonesia? Mari kita tonton reaksinya. Jadi penasaran lur ya? Tapi sebelumnya jangan lupa video ini di like, di komen, di share, dan di subscribe lur. Lebih jelasnya lagi, tanpa panjang kali lebar kita simak sama-sama. Panjang. Oke lur, ini dia video viralnya. Amerika gempar kisah nyata, perjalanan sekolah elit New York ke Indonesia. Hadirin sekalian, saat ini sedang terjadi kehebohan besar di Amerika Serikat. Di Manhattan, New York, terdapat sebuah sekolah menengah atas SMA swasta elit yang uang sekolahnya saja mencapai $60.000 AS per tahun. Jika dikonversikan ke mata uang kita, itu hampir menyentuh angka 1 miliar rupiah. Musim gugur lalu 25 siswi dari sekolah bergengsi ini pergi ke Indonesia untuk melakukan studi wisata. Namun masalah justru meledak setelah mereka kembali ke Amerika. Sebuah video yang diunggah para siswi ini di media sosial telah ditonton lebih dari 2 juta kali dan menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Amerika. Reaksi warga Amerika yang menonton video tersebut sangat luar biasa. Benarkah Indonesia seperti itu? Apakah kita benar-benar negara maju? Mengapa Amerika tidak bisa melakukan hal seperti ini? Bahkan para orang tua murid berbondong-bondong menelepon sekolah menuntut agar studi wisata tahun depan kembali dijadwalkan ke Indonesia. Mantap, seorang guru pendamping dengan pengalaman 20 tahun berkata demikian. Saya sudah mengunjungi 40 negara, tapi guncangan budaya yang dialami para siswa di Indonesia adalah yang pertama kalinya dan terdahsyat. Sebenarnya apa yang terjadi selama 5 hari 4 malam itu, melalui mata seorang guru Amerika inilah kisah mendalam tentang Indonesia yang kini saya bawakan untuk Anda. Sebelum memulai, jika Anda berkenan menekan tombol suka dan berlangganan, itu akan menjadi dorongan besar bagi saya untuk memperkenalkan lebih banyak kisah hebat lainnya. Halo semua, saya Mike Anderson. Saya telah mengajar di New York selama 20 tahun. Musim gugur lalu saya mengalami perjalanan yang tak terlupakan seumur hidup. Tujuannya adalah Jakarta, Indonesia. Sekolah kami adalah institusi swasta nomor 1 di Manhattan. Ke 25 siswi yang ikut serta dalam perjalanan ini sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga kelas atas Amerika, putri dari para bankir Wall Street, pengacara firma hukum besar, dan dokter ternama. Oh ini sekolah elit banget luar pokoknya di Amerika Serikat, di Manhattan. Pokoknya ini orang-orang miliarder sepertinya lur yang sekolah di situ lur. Kayak semua lur. Para orang tua sudah mempersiapkan perjalanan spesial ini sejak setahun sebelumnya. Selama 20 tahun karier saya telah memimpin siswa ke lebih dari 40 negara. Mulai dari kota-kota besar di Eropa, situs budaya di Amerika Selatan hingga Jepang dan Australia.
Jujur saja, saya awalnya mengira perjalanan ke Indonesia ini akan biasa-biasa saja, mungkin mirip dengan negara berkembang lainnya yang pernah kami kunjungi. Kami mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta saat waktu menunjukkan pukul 11 malam. Begitu turun dari pesawat dan melangkah masuk ke terminal, kejutan pertama langsung menghantam kami. Meskipun sudah larut malam, Terminal 3 Ultimate yang megah itu beroperasi dengan sempurna layaknya siang hari. Bandara JFK di New York, jika sudah lewat jam 10 malam, setengah dari tokonya tutup lampu meredup dan kondisi kebersihannya pun memprihatinkan. Namun Soekarno-Hatta benar-benar berbeda. Setiap pusat informasi dijaga oleh petugas yang tersenyum ramah. Yang paling mengejutkan saya adalah ekspresi mereka. Sama sekali tidak terlihat kelelahan shift malam. Senyum itu sangat tulus, seolah-olah mereka memang telah menantikan kedatangan tamu. Ketika saya menunduk melihat lantai, saya hampir tidak percaya dengan mata saya sendiri. Lantai marmernya berkilau seperti cermin. Saya tidak habis pikir bagaimana lantai bandara yang dilalui puluhan ribu orang setiap hari bisa sebersih itu. Petugas kebersihan terlihat bersiaga setiap saat membersihkan jejak yang baru saja dilewati penumpang. Gerakan mereka sistematis dan sigap. Saat melewati toilet, saya semakin terperangah. Saya melihat seorang petugas kebersihan di pintu masuk toilet mengangguk hormat dan menyapa setiap pengguna. Pemandangan seperti ini mustahil ditemukan di Amerika. Toilet di Bandara New York seringkali berbau tisu habis dan kotoran bisa dibiarkan berjam-jam. Saat menunggu pemeriksaan imigrasi, saya mengamati wajah para siswi. Anak-anak itu membelalakkan mata melihat sekeliling. Seorang siswi berbisik kepada saya, "Pak, kenapa bandara ini begitu bersih, megah dan wangi?" Saya tidak bisa langsung menjawab, hanya berpikir mungkin beginilah standar Indonesia. Di loket imigrasi saya menerima kejutan kedua. Meskipun kedatangan rombongan pelajar asing ini mendadak, petugas bandara sama sekali tidak panik. Mereka justru segera mengatur jalur khusus dan menempatkan petugas yang fasih berbahasa Inggris. Petugas itu berbicara dengan perlahan dan jelas mempertimbangkan usia para siswa. Di depan sistem autogate, jika ada siswa yang bingung, petugas langsung sigap membantu. Layar mesinnya mendukung banyak bahasa, termasuk Inggris, dan desainnya sangat intuitif. Di Amerika, pemeriksaan imigrasi bisa memakan waktu 1 hingga 2 jam dengan antrean mengular, dan petugas yang seringkali dingin atau melontarkan pertanyaan menjebak. Namun di Soekarno-Hatta, seluruh proses selesai dalam waktu kurang dari 15 menit. Dalam perjalanan mengambil bagasi, sebuah layar elektronik raksasa menyambut kami menampilkan posisi bagasi secara real time. Di JFK mencari bagasi saja bisa memakan waktu 1 jam, dan seringkali kami tidak tahu di conveyor belt mana koper akan keluar. Tapi di sini koper muncul tepat waktu. Sedangkan dini hari di Jakarta terasa terbuka dan hangat bagi siapa saja. Saat check-in, saya merasakan keramahan pamungkas. Resepsionis dengan gestur tangan di dada salam khas Indonesia menyambut kami dengan senyum tulus tanpa sedikit pun terlihat lelah. Mereka mengatur lantai yang tenang untuk siswa dan menjelaskan fasilitas dengan sabar. Di dalam lift menuju kamar, para siswa saling berpandangan. Tanpa kata-kata saya tahu kami memikirkan hal yang sama. Kami baru saja berpindah dari bandara ke hotel, namun rasanya kami telah tiba di peradaban yang jauh lebih hangat dan efisien daripada yang kami kenal. Saya melihat jam baru pukul 6 pagi. Jujur saya bingung. Di negara manapun mencari restoran buka jam segini tidak mudah. Di New York mencari sarapan enak jam 6 pagi butuh usaha ekstra. Sarapan hotel baru buka jam 7. Saya bertanya ke resepsionis, apakah ada tempat makan buka sepagi ini? Petugas itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Pak. Tepat di belakang hotel ada warung bubur ayam yang sangat terkenal dan sudah buka." Saya membawa 7 siswa keluar. Udara pagi Jakarta terasa hangat. Kota sudah bangun. Orang-orang yang lari pagi di Car Free Day, meski bukan hari Minggu, trotoar Sudirman selalu ramai pelari dan pekerja yang bergegas naik Transjakarta. Kami menemukan gerobak bubur ayam itu. Uap panas mengepul dengan aroma kaldu yang menggugah selera. Sudah ada beberapa pelanggan bapak-bapak yang membaca koran dan beberapa karyawan yang sarapan sebelum kerja. Bahwa sebuah tempat makan sederhana bisa beroperasi sealami ini di jam 6 pagi adalah keajaiban tersendiri bagi kami. Saat melihat harga, mata saya terbelalak. Semangkuk bubur ayam lengkap dengan sate, usus dan kerupuk, harganya hanya sekitar Rp20.000. Iya lur ya, perbandingan nilai mata uang ya antara Amerika dan Indonesia. Jomplang ya. Indonesia murah-murah mereka anggap ya. Sekitar 1,30.
Di Manhattan sarapan untuk satu orang setidaknya butuh 15,20, itu pun hanya kopi dan bagel. Ibu penjual bubur melihat kami rombongan bule sama sekali tidak canggung. Meski bahasa Inggrisnya terbatas dengan senyum lebar dan bahasa isyarat, dia melayani kami. Ketika kami minta tidak pedas, no spicy, dia mengerti dan tidak menambahkan sambal. Kecepatan penyajiannya luar biasa. Dalam 5 menit bubur hangat dengan taburan ayam suwir, kacang dan kerupuk melimpah tersaji. Para siswa awalnya ragu melihat makanan yang belum pernah mereka lihat. Tapi begitu satu siswa mencicipi sesendok bubur gurih itu, matanya berbinar. Enak sekali, serunya. Sekejap mangkuknya bersih. Siswa lain pun mengikuti. Saat membayar saya kembali kaget. Total untuk 7 orang plus minum teh hangat hanya sekitar Rp150.000, kurang dari 10. Di New York, uang segitu bahkan tak cukup untuk satu porsi makan siang yang layak. Ibu penjual itu memberikan kembalian sambil berkata, "Terima kasih," dengan senyum yang sangat tulus. Stasiun MRT Jakarta ada di level yang benar-benar berbeda. Kami turun ke peron, walau dalam tanah sirkulasi udaranya sangat baik. Siswa-siswa tak henti memotret. Di peron, warga Jakarta mengantre dengan tertib di belakang garis kuning. Tidak ada yang menyerobot. Papan elektronik menunjukkan waktu kedatangan kereta dalam hitungan menit dan detik yang presisi. Seorang siswa mengecek jam tangannya, dan benar saja kereta datang tepat di detik yang dijanjikan. Di New York, jadwal kereta hanyalah saran. Kadang 10 menit tak datang, kadang datang 3 sekaligus. Tapi di Jakarta waktu dihargai. Saat pintu terbuka, perilaku penumpang membuat kami terkesan. Mereka mendahulukan penumpang turun, tidak ada saling dorong. Masuk ke dalam gerbong, interiornya sangat bersih. Kursi biru yang nyaman, pegangan tangan yang steril dan yang mengejutkan. Sinyal internet 4G lancar jaya, bahkan di dalam terowongan. Di subway New York, sinyal seringkali mati total. Siswa-siswa langsung sibuk mengunggah foto ke Instagram. Turun di kawasan Senayan, kami berjalan menuju hutan kota GBK. Pemandangan gedung pencakar langit Jakarta yang menjadi latar belakang taman hijau luas membuat siswa kembali berdecak kagum. Skalanya terasa lebih modern daripada Central Park. Di taman kami melihat warga Jakarta berolahraga. Ada yang lari, bersepeda dan senam. Fasilitas olahraga publik tersedia gratis dan terawat. Seorang kakek sedang menggunakan alat gym taman. Seorang siswa memberanikan diri menyapa. Meski terkendala bahasa, sang kakek dengan tawa renyah mengajarkan cara pakai alat itu. Siswa-siswa mengangguk mengerti kenapa orang tua di sini terlihat bugar. Fasilitas dan lingkungan sosialnya sangat mendukung. Energi positif itu menular. Malam harinya kami makan malam di restoran masakan Padang. Ini pengalaman yang ditunggu-tunggu. Begitu duduk, pelayan dengan ketangkasan akrobatik membawa tumpukan piring-piring kecil berisi aneka lauk di lengannya dan menyajikannya di meja hidang style. Mata siswa melotot. "Wow, ini pesta?" tanya mereka. Saya jelaskan konsepnya, kita hanya bayar yang kita makan. Mereka mencoba rendang. Begitu daging yang kaya rempah itu masuk mulut, terjadi keheningan sejenak, lalu seruan nikmat. "Ini daging ternak yang pernah saya makan," kata seorang siswa. Kami makan dengan lahap. Saat bayar, lagi-lagi kejutan. Untuk 25 orang makan sepuasnya, harganya sangat masuk akal, jauh di bawah biaya makan malam standar di restoran New York. Dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang siswa berbisik, "Saya ingin tinggal di Indonesia." Teman-temannya mengangguk setuju. Hari terakhir tiba. Sebelum ke bandara, kami menyempatkan diri ke pusat perbelanjaan Sarinah untuk membeli oleh-oleh khas Indonesia yang berkualitas. Siswa-siswa membeli kain, batik kerajinan rotan, dan kopi luwak. Pelayan toko memberikan diskon khusus turis dan mengucapkan terima kasih dengan sangat sopan. Kami juga mampir ke Masjid Istiqlal dan Katedral Jakarta yang letaknya berseberangan. Melihat kemegahan arsitektur dan harmoni dua rumah ibadah besar yang berdampingan membuat para siswa terharu. Kami duduk sebentar di pelataran merasakan kedamaian. Mereka berkata, "Awalnya kami tidak tahu apa-apa tentang Indonesia, tapi sekarang ini jadi negara favorit kami." Di dalam bus menuju bandara, meski membawa belanjaan berat, wajah mereka cerah. Mereka menatap jalanan Jakarta untuk terakhir kalinya, seolah ingin merekam memori itu selamanya. Di Bandara Soekarno-Hatta saat check-in, kami mengucapkan terima kasih kepada staf darat atas pengalaman indah ini. Staf itu menjawab, "Sampai jumpa lagi, hati-hati di jalan." Pesawat lepas landas, lampu-lampu Jakarta mengecil di bawah sana. Banyak yang memotret sambil berkaca-kaca. Setibanya di New York, keesokan harinya para orang tua menjemput. Siswa-siswa berebut cerita. Wajah orang tua mereka berubah dari cemas menjadi takjub. Kehebohan sebenarnya terjadi setelah itu.
Para siswa mengunggah video perjalanan mereka di TikTok dan Instagram. Video tentang betapa amannya Jakarta di malam hari, betapa bersihnya MRT, dan betapa murah serta lezatnya makanannya menjadi viral. Salah satu video yang paling ramai ditonton adalah saat mereka berjalan di trotoar Sudirman jam 11 malam dengan aman, sesuatu yang dianggap mewah bagi warga New York. Komentar membanjir. Saya tidak tahu Indonesia semaju ini. Kenapa subway kita tidak bisa sebersih MRT Jakarta? Lihatlah keramahan orang-orang itu. Banyak komentar bernada sarkas pada pemerintah AS. Kita negara adidaya tapi fasilitas umum kita kalah nyaman. Sekolah kami kini kebanjiran permintaan untuk studi wisata ke Indonesia tahun depan. Saya bahkan diminta memberikan seminar khusus tentang Indonesia di aula sekolah. Saat seminar, aula penuh sesak. Saya menceritakan semuanya, efisiensi sistem, kemajuan infrastruktur, dan yang terpenting keramahan manusia Indonesia, the Indonesian hospitality. Sesi tanya-jawab berlangsung lama. Mereka penasaran. Apakah benar seaman itu? Bagaimana makanannya? Setelah itu banyak siswa yang mulai belajar bahasa Indonesia atau menonton film-film Indonesia. Kunjungan tak terduga itu telah mengubah pandangan dunia mereka. Indonesia, negeri yang hangat itu, kini punya tempat spesial di hati kami semua. Bagaimana menurut Anda kisah perjalanan siswi SMA elit New York ke Indonesia ini? Silakan tinggalkan komentar positif Anda. Terima kasih telah menyimak. Oke lur, angel iki angel jos gandos lur, wabel gandos pokoknya jos top marco top lur. Seperti biasa lur ya, video ini kita reaksi atas saran dari dulur-dulurku semua yang baik hati dan juga tidak sombong serta rajin menabung. Baik lur, tadi sudah kita simak bareng-bareng nih, gimana lur? Keren banget lur ya. Kadang kita itu baru menyadari nilai sebuah bangsa ketika orang luar yang mengatakannya. Ini dari budaya, kebersamaan hingga cara hidup yang sederhana tapi penuh makna banget lor. Nah, reaksi ini bukan tentang membandingkan negara lor ya, tapi tentang belajar menghargai dan melihat Indonesia dari sudut pandang dunia. Keren banget pokoknya tadi lor ya. Nah, jika dulurku juga bangga dengan Indonesia, tulis pendapat dulurku di kolom komentar dan bagikan video ini seluas-luasnya juga lur. Dan juga ini tadi sebenarnya itu videonya panjang lur, sekitar ada 20 menitan tapi kita potong-potong lur ya. Jadi versi lengkapnya silahkan dulurku kunjungi channel tersebut. Udah kita tulis di kolom komentar lur ya. Pokoknya channel itu di like kan juga, di subscribe juga, dan di share video yang aslinya lur. Oke, pokoknya mampir ke channel itu, pokoknya keren banget tuh video-videonya lur ya. Yuk sama-sama kita teriakan bahwa video ini adalah Jos Gandos Top Marco Top. Oke lur, menurut Anda kasih komentar di bawah ini lur ya. Dan juga silakan bagi dulurku semua yang request ataupun menjalankan video mana lagi yang mau direaksi, tolong tulis di kolom komentar. Dan juga terima kasih sekali lagi nih buat channelnya Indonesia di Mata Dunia yang sudah bikin video terbaik tadi. Keren banget lur ya. Oke, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dulur-dulurku semua yang sudah menonton, yang sudah men-subscribe, yang sudah mensupport channel ini. Semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat dan menghibur Mas Mbak semua. Dan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan kesuksesan serta kewarasan. Jangan lupa lur ya, tetap dukung channel ini dengan cara di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan mohon channel ini untuk di subscribe agar channel ini dapat berkembang dan maju lagi nih, majunya ya 10 km ke depan lur, pokoknya gas banget. Oke lur ya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video reaksi berikutnya. Dan seperti biasa lur, tetap bangga dengan budaya dan musik Indonesia. Salam santai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reaction.